Napas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita karya untuk Indonesia. Belajar Pancasila. Napas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Malam Pak Adi. Suaranya belum kedengeran, Pak. Tiga, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Nyanyi. Kedengaran, Pak. Suara saya terdengar, Bapak Ibu?
Terdengar, Pak? Malam Pak, terdengar. Oke. Malam teman-teman semua. Kedengeran, Pak. Jempol. Kak, itu ada roti. Suara videonya masuk nggak, Bun? Bunda Margareta? Enggak Pak, Suara videonya masuk nggak, Bun? enggak kedengaran Pak Adi. Tidak terdengar ya? Iya Pak. Baik, tidak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting visualnya terlihat ya. Baik. Kita santai lah ya malam hari ini, Bapak Ibu. Saya hentikan dulu, Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu Suster yang saya hormati, pada malam hari ini kita bertemu sejenak untuk berdiskusi terkait daripada metode dan strategi in-house training. Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu? Terdengar cukup jelas ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita memulai diskusi kita, mungkin ada lebih baiknya sambil menunggu beberapa kawan yang hadir, kita akan berdoa sejenak ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk memimpin dalam doa. Monggo. Silakan. Mungkin Bunda Ella, silakan Bun. Bunda Ella bisa mendengar suara saya, Bun? Ya, bisa Pak. Bisa ya. Coba Bun, Terima kasih Pak Adi. Nah. Baik. Baik teman-teman semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan yang memang sangat menjadi pagi kami kegiatan kita di in-house training nantinya. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk yang beragama Islam, kita mau berdoa dimulai. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini membawa kemajuan, membawa kebahagiaan buat kami semua. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah pertemuan ini nantinya akan menjadikan kami lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih dan lebih lagi ya Rabb. Jadikan pertemuan ini pula menjadikan kami lebih erat lagi dengan kawan-kawan kami untuk kemajuan sekolah kami nantinya. Ya Rabbi, ya, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, dan hanya kepada Engkau ya Rabbi kami memohon perlindungan. Lancarkan semua kegiatan kami ya Rabb. Hanya kepada Engkau kami meminta.
dan hanya kepada Engkau pula kami menyerahkan segalanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bunda Ella telah membuka diskusi kita pada malam hari ini ya Bun. Terima kasih banyak, mudah-mudahan diskusi kita bisa membuat titik terang dari pelaksanaan IHT kita, begitu ya Bun ya. Bapak Ibu, tentunya semoga Bapak Ibu semua sehat selalu dan selalu berada di dalam tuntunan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicarakan beberapa hal terkait daripada metode maupun strategi daripada Bapak Ibu melaksanakan in-house training. Bapak dan Ibu sebenarnya sudah menerima buku panduan di awal-awal buku panduan tersebut sudah ada di LMS Bapak Ibu. Siapa yang pernah ataupun sudah menerima buku panduan tersebut sebelum kemarin saya bagikan di WA Group Bapak Ibu? Sudah ya? Sebenarnya saya juga Belum? sudah Pak. Sebenarnya kita saya udah download yang lain di LMS itu. Cuma memang untuk membacanya secara keseluruhan itu yang mungkin masih perlu waktu Pak. Karena pekerjaan kami lumayan banyak seperti itu Pak. Baik, baik. Nah, ingin saya tanyakan juga, Bun, izin, apakah LMS Bunda saat ini semuanya masih bisa dibuka atau sudah tertutup semua? Sudah tuh Pak. Sudah tertutup, Pak. Sudah tidak bisa dibuka lagi ya, Bun ya? Iya Pak. Baik. Tapi saya baik, Bun. Ada tapi beberapa. saya mencoba malam Enggak. itu masih bisa Pak kebuka. Kemarin nggak bisa dibuka, tapi semalam coba Bisa ya, Bun ya. buka Pak. Ya. Baik, yang masih bisa dibuka, alhamdulillah, puji Tuhan. Tentunya Bapak Ibu dicek kembali LMS-nya, dan kalau ada perintah memperbarui aplikasi, jangan diperbaharui dulu ya Bapak Ibu, supaya bisa tetap ada di dalam LMS-nya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memperbaharui, biasanya karena cookies daripada SIM PKB-nya itu sudah diperbaharui, maka Bapak Ibu tidak bisa masuk ke kelas Bapak Ibu. Karena memang kelasnya sudah ditutup sebenarnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama, Bapak Ibu, agenda kita hari ini adalah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam agenda kita, tadi sudah saya bagikan, Bapak Ibu, poin penting pertama yang akan kita sama-sama jadikan panduan ataupun pegangan adalah bahwa syarat dan ketentuan untuk menjadi fasilitator ataupun narasumber in-house training pada satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, pada syarat ini Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu tetap harus pegang pada apa yang sudah disampaikan oleh Dirjen GTK di awal, bahwa syarat bagi Bapak Ibu untuk menjadi narasumber ataupun fasilitator in-house training adalah harus lulus dari Diklat PKP. Jika Bapak Ibu belum lulus dari Diklat PKP, belum ada informasinya, maka Bapak Ibu masih belum bisa menjadi narasumber in-house training di sekolah Bapak Ibu. Itu yang pertama, pegangan yang kita akan pandu dulu ya Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya, apakah saya lulus Pak Adi gitu ya, karena beberapa sudah japri gitu kan. Nah, kalau nggak lulus bagaimana gitu kan. Nah, tentunya kita berdoa dan berharap Bapak dan Ibu semuanya lulus, itu yang pertama. Yang kedua, pengumuman kelulusan Bapak Ibu itu ada di dalam SIM PKB Bapak Ibu. Jadi kalau nanti di SIM PKB-nya Bapak Ibu muncul ada menu sertifikat, jadi akan muncul menu sertifikat dan ada kategori nilainya, amat baik, baik ya, total nilainya berapa. Nah, disitulah yang menentukan bahwa Bapak Ibu bisa mengisi sebagai narasumber dan fasilitator di dalam in-house training yang diselenggarakan sekolah Bapak Ibu. Memang saat ini masih berproses Bapak Ibu. Nah, saya pada kesempatan malam hari ini
ya sedikit mendapatkan bocoran bahwa fasilitator boleh menginformasikan teman-teman yang mempunyai kategori hijau. Kategori hijau. Kategori hijau itu maksudnya adalah dimungkinkan bahwa nilai Bapak Ibu yang berada pada zona hijau itu bisa menjadi narasumber ataupun fasilitator di dalam kegiatan in-house training Bapak Ibu. Nah, bagi yang nanti belum saya sebutkan, mohon Bapak Ibu menunggu. Kenapa demikian? Karena di dalam kegiatan kemarin, kegiatan selama Bapak Ibu di Klat PKP, itu narasumber ada beberapa kan ya Bapak Ibu. Ada narasumber kurikulum, ada narasumber pengawas, dan ada narasumber untuk guru BK. Nah, nilai-nilai yang diberikan ada yang berbasis daripada presensinya Bapak Ibu. Ya, jadi ada presensinya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa mengkonfirmasi kok presensinya saya belum terisi ataupun tidak dipresensi ataupun mungkin masih kosong dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa mengkomplain. Tapi kelihatannya sih semuanya clear ya, karena kan memang untuk materi kurikulum semuanya sudah kita input dan kita perhatikan baik-baik, sehingga secara sistem terkait daripada presensi Bapak Ibu sudah aman. Kecuali kalau Bapak Ibu ada yang melihat presensi saya masih kurang aman, nah itu boleh informasi kepada saya, nanti saya cek kembali. Kemarin juga sudah beberapa menanyakan ya, tetapi saya juga sudah menjawab bahwa ada beberapa presensi yang memang tidak diambil tag presensinya karena Bapak Ibu tidak berada pada materi tersebut. Begitu. Jadi kalau misalnya materinya materi BK, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru tentunya tidak perlu mengikuti kegiatan tersebut jika memang tidak ada kewajiban untuk mengikuti, misalnya materi pengawas dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk nilai hijau, saya langsung saja ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga menunggu-nunggu, tetapi sekali lagi, ini adalah warna hijau ini adalah yang dimungkinkan dan kemungkinan besar secara sistem juga akan tampil lulus ya Bapak Ibu. Saya tidak menyampaikan nilainya, saya juga tidak menyampaikan kelulusan Bapak Ibu, tetapi saya hanya menyampaikan bahwa di sini Bapak Ibu berada di zona hijau. Sehingga ketika berada di zona hijau, Bapak Ibu bisa meneruskan untuk melaksanakan in-house training dan menjadi narasumber daripada in-house training Bapak Ibu, begitu ya. Nah, saya akan sebutkan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi monggo nanti disampaikan kepada teman-temannya terkait daripada zona hijau tersebut sehingga bisa meneruskan menjadi narasumber. Nah, bagi yang belum hadir pada malam hari ini nggak apa-apa gitu ya, tapi silakan disampaikan, terutama kepala sekolah juga bisa menyampaikan ya kepada rekan-rekan, kemudian bisa juga antar satuan pendidikan menyampaikan. Nah, Bapak Ibu, saya akan sebutkan, saya buka dulu Bapak Ibu catatan saya yang berada di zona hijau. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tentunya saya berharap ya, kelas kita berharap semuanya selesai bersama-sama, memulai bersama dan selesai tentunya bersama-sama. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau kategorinya amat baik ya tentunya kembali lagi kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu ketika mengikuti pretest, kemudian post-test, kemudian presensi, kemudian berbagai tugas asinkron yang tentunya dikerjakan oleh Bapak Ibu. Tentunya yang berwarna hijau akan mempunyai nilai yang cukup atau boleh dikategorikan baik ataupun amat baik, begitu ya Bapak Ibu. Nah, izin, saya akan menyebutkan per name. Jadi siapa itu? Tentunya kita berharap ya Bapak Ibu dapat menjadi narasumber in-house training, sehingga in-house trainingnya tetap bisa berjalan, walaupun mungkin untuk teman-teman yang belum diketahui gitu ya, hasilnya seperti apa, ya menanti di SIM PKB-nya. Nah, sementara yang berwarna hijau bisa terus memimpin in-house training tersebut, begitu ya. Nah, saya sebutkan yang pertama, saya tidak catat ya Bapak Ibu, saya sebutkan saja, yang berada di zona hijau, yang pertama adalah Bunda Angel Sonya. Bunda Angel Sonya.
untuk nilai, kelulusan, dan sertifikat. Tunggu di SIM PKB ya Bapak Ibu. Semoga yang saya sampaikan juga tepat dan akurat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah Bunda Benedikta Harati. Cukup terdengar jelas suara saya Bapak Ibu? Bapak dan Ibu, suara saya terdengar dengan baik? Bapak Ibu? Iya, terdengar, Pak. Terdengar ya? Terdengar. Dicatat ya, Ya. Bunda ya? Ya jelas. Baik, jadi yang pertama adalah siapa Bun? Bunda Angel ya, berada di zona hijau. Jadi kalau Bunda Angel dapat menjadi narasumber ataupun fasilitator di dalam info training. Kemudian ada Bunda Benedikta ya, Bunda Benedikta Harati. Silahkan nanti Bunda Benedikta juga bisa berkoordinasi di satuan pendidikannya. Yang ketiga ada Bunda Katarina Idaratna Astuti ya, yang berwarna hijau. Kemudian yang keempat ada Bunda Margareta Maria Saminem ya, juga berwarna hijau. Dan yang kelima ada Bunda Marta Nurwati. Bunda Marta Nurwati juga berwarna hijau. Kemudian yang keenam ada Bunda Nur Laila, ya, ada Bunda Nur Laila. Kemudian yang ketujuh ada Bunda Yusi Marlina. Bunda Yusi Marlina. Jadi yang berada di dalam zona hijau ini ada sebanyak 7 nama, Bapak Ibu. Ya, jadi ada nama bunda-bunda semuanya di zona hijau ada 7. Nah, 7 dari yang zona hijau ini artinya bisa menjadi narasumber ataupun fasilitator in-house training sesuai materi-materi yang ada di dalam diklat PKP. Nah, lalu bagaimana yang tidak berwarna hijau? Begitu ya. Yang tidak berwarna hijau bagaimana? Nah, untuk yang tidak berwarna hijau, yang tidak berada di zona hijau, sudah sebutkan tadi bahwa Bapak Ibu menunggu hasil daripada SIM PKB. Maka Bapak Ibu nanti menyusul masuk ke dalam zona hijau, karena mungkin ada beberapa poin yang terlewatkan gitu ya di dalam penilaian dari narasumber yang lain. Misalnya narasumber BK, ya, narasumber yang lain, terus kemudian komponen penilaian presensi yang belum terhitung, ya, karena memang presensi dihitung menjadi satu. Nah, nanti bunda-bunda dapat mengecek SIM PKB-nya. Dan untuk yang mempunyai nanti kategori nilai itu kan ada banyak ya Bun ya, dan minimal adalah bunda mempunyai nilai 75, begitu. Mempunyai nilai 75. Nah, nilai 75 ini tentunya Bunda akan mendapatkan surat keterangan bahwa sudah mengikuti diklat pelatihan komite pembelajaran, kurang lebihnya seperti itu, sehingga tetap boleh menjadi narasumber daripada in-house training jika bernilai 75. Itu ketentuan yang kemarin sama-sama kita ketahui dari Dijen GTK. Nah, kemudian untuk yang berwarna kuning, saya sebutkan saja, Bapak Ibu. Berwarna kuning ini artinya dimungkinkan begitu ya Bapak Ibu, berwarna kuning ini dimungkinkan menjadi narasumber karena bisa jadi range value-nya itu berada di range di atas 75, namun masih ada hal yang belum masuk di sana sehingga warnanya tidak spesial berwarna hijau, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk yang value-nya kuning, mudah-mudahan tidak ada perubahan di dalam sistem itu, sehingga tetap kategorinya masuk di dalam kategori baik ya, karena kan nilai yang tadi disebutkan nilai mendapatkan surat keterangan kan artinya yang 75, artinya ketika di atas 75 pun akan mendapat sertifikat gitu ya, hanya kategorinya berbeda ya, kan skalanya ada amat baik, baik, cukup gitu ya. Nah, nanti yang mendapat perhatian artinya amat baik gitu ya, berwarna hijau tadi itu ada 7. Berwarna kuning Bapak Ibu, saya sebutkan saja, mudah-mudahan tidak berubah di dalam sistem.
Dan saya juga berharap yang berwarna kuning ini juga nanti tentunya akan bisa menjadi narasumber di dalam in-house training. Di antaranya adalah Bunda Eva Riani Sutanto, terus kemudian yang kedua ada Bunda Nur Hafifah, dan yang ketiga ada Bunda Sri Sundari, kemudian ada dua lagi, yang keempat Bunda Suhartini, dan yang kelima ada Suster Theodora, ya, ada Suster Theodora. Jadi ini yang warna kuning ini saya belum tahu apakah nanti akan berubah menjadi warna hijau ya di dalam sistem. Tetapi sebenarnya warna kuning ini sebenarnya cukup ya memenuhi persyaratan di dalam sumber in-house training. Namun tadi saya pesankan untuk yang warna hijau silahkan, karena seharusnya hasilnya sama dengan yang ada di dalam sistem. Sedangkan yang belum berwarna hijau, kita akan menunggu barangkali ada beberapa value ataupun penilaian yang belum masuk ataupun belum ada ya, atau masih belum ternilai atau terlewatkan dari narasumber-narasumber yang lain, ataupun juga ada yang memang kemarin ketika kita minta untuk disusulkan belum disusulkan, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, karena kita sudah bolak-balik untuk menyampaikan, tolong dicek kembali Bapak Ibu, penilaiannya, dan saya pun malam ini akan mengecek kembali Bapak Ibu. Mudah-mudahan ketika nanti malam ini saya cek kembali juga bisa memberikan input ataupun masukan kepada tadi yang belum berwarna hijau tetapi mungkin memenuhi syarat ya di dalam sebagai narasumber ataupun fasilitator di in-house training. Begitu Bapak Ibu. Jadi poin pertama sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada ya. Jika tidak ada, saya lanjut ke poin nomor 2. Bapak Ibu, poin nomor 2, Bapak Ibu diminta untuk mempersiapkan dan merencanakan in-house training dengan baik. Jangan sampai kita yang ikut di dalam program sekolah penggerak hanya label sekolah penggerak saja. Label saja, semangatnya di awal, lalu kemudian pelan-pelan turun, tahun kedua, tahun ketiga sudah tidak bergerak dan tidak menjadi penggerak lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan disiapkan rundown-nya, kemudian waktu daripada kegiatan IHT-nya, kemudian JP-nya ada di dalam panduan yang tadi kita bagikan di dalam WA Group Bapak Ibu, cukup jelas JP-nya. Nah, artinya Bapak Ibu harus memenuhi jumlah JP yang sama seperti itu. Apakah mau diselenggarakan setiap hari, ataukah mau loncat-loncat, Senin, Rabu, Jumat, ataukah kemudian jamnya pagi, jamnya siang, jamnya sore, jamnya malam, kemudian metodenya menggunakan luring, daring, dan sebagainya, monggo diserahkan kepada Bapak Ibu. Dan untuk modul materinya sudah dibagikan kepada Bapak Ibu, materi in-house training, persis apa yang sudah disampaikan di dalam PDF. Nah, kemudian yang mengelola modul itu dan yang menyampaikan modul tersebut di dalam in-house training adalah Bapak Ibu. Tentunya ketika menyampaikan modul tersebut, Bapak Ibu berfokus kepada keseluruhannya. Jadi strateginya kepada para peserta, metodenya ketika Bapak Ibu nanti secara luring gitu ya, kegiatan awal dengan kegiatan misalnya asesmen formatif melalui ice breaking, lalu kemudian Bapak Ibu juga memberikan gambar-gambar, kemudian melihat, menilai bagaimana proses daripada ice breaking tersebut ataupun asesmen formatif tersebut dilakukan oleh teman-teman sejawat Bapak Ibu di dalam kegiatan in-house training tersebut, tentunya juga menjadi salah satu hal daripada kompetensi yang dapat dibagikan berbagi pengalaman dan praktik baik Bapak Ibu ketika mengikuti diklat HP. Nah, kemudian aturan kelas. Bapak Ibu juga diminta untuk membuat aturan kelas. Apakah aturan kelasnya itu mode daring ataukah luring, silakan nanti dibuat.
Dan kemudian strategi melaksanakan in-house trainingnya itu bagaimana? Apakah murni secara luring, apakah murni secara daring, ataukah dengan metode ataupun moda hibrid campuran gitu ya, pertemuan luring, lalu kemudian ada tugas-tugas secara asinkronus, monggo, nggak apa-apa. Yang penting semua kegiatan Bapak Ibu jangan lupa didokumentasikan, baik berupa foto maupun rekaman ya, rekaman secara beberapa waktu, paling tidak Bapak Ibu bisa nanti ketika ditanya ada buktinya ya, ada bukti foto kegiatannya pada saat kegiatan membahas capaian pembelajaran misalnya, ada fotonya, ada videonya ya, walaupun tidak harus penuh, kecuali kalau Bapak Ibu melaksanakan secara daring tentunya rekamannya dapat dilakukan secara penuh, sehingga di situ nanti kita evaluasi juga, bisa kita refleksikan diri kita, apa yang jangan-jangan terlewat atau yang belum tersampaikan. Jadi Bapak Ibu prinsipnya ketika melakukan in-house training ini jangan sampai artinya kemudian kepada teman-teman atau rekan sejawat kita itu kemudian bahwa sekaligus kewajiban administratif begitu ya. Jadi fokusnya jangan yang dipikirkan menyusun administratifnya, tetapi terlebih penting adalah teman-teman di rekan sejawat di satuan pendidikan Bapak Ibu itu paham bagaimana proses mulai dari refleksi kurikulum, sampai kemudian bagaimana capaian pembelajarannya, bagaimana merancang dan mengorganisasikan pembelajaran, bagaimana proyek profil Pancasila, dan bagaimana juga nanti hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya yang telah Bapak Ibu pahami. Nah, ini yang perlu pemahamannya dipahami oleh mereka terlebih dahulu. Nanti dalam konsep ketika melaksanakan in-house training sambil nyicil-nyicil sedikit, nggak apa-apa, tapi bukan berarti Bapak Ibu harus menyelesaikan kewajiban administratif satuan pendidikannya ya di dalam kegiatan in-house training. Nah, itu Bapak Ibu silahkan juga nanti membuat pedoman IHT ya di sekolahnya, pedoman in-house training TK apa gitu ya. Nah, silahkan dapat melihat menurunkan dari pedoman yang ada ya, yang tadi dibagikan, diturunkan, lalu diberlakukan di sekolah Bapak Ibu, mana yang kira-kira menjadi hal yang pokok, Bapak Ibu bisa susun di dalam buku pedoman IHT-nya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa juga menjadi laporan IHT-nya Bapak Ibu. Ya, itu yang ketiga, Bapak Ibu, poin yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu ketika melaksanakan in-house training, jangan lupa Bapak Ibu melaksanakannya itu adalah berbasis penerapan alur merdeka ya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan membagikan kembali untuk penerapan alur merdeka itu seperti apa. Saya akan bagikan buku panduannya ya Bapak Ibu. Saya ya Bapak Ibu, saya akan share. Kalau tidak terlihat info kepada saya akan bagikan. Yang pasti Bapak Ibu ketika melakukan alur merdeka, Bapak Ibu pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis konstruktivisme dan Bapak Ibu tentunya menerapkan pembelajaran berbasis andragogi dan pembelajaran orang dewasa, sehingga Bapak Ibu tentunya pada alur merdeka tentunya Bapak Ibu perlu memperhatikan bagaimana ketika Bapak Ibu menerapkan alur merdeka itu ya, menerapkan alur merdeka itu mulai dari diri ya, jadi mulai dari diri, bagaimana mulai dari diri tersebut, termasuk ice breaking-nya Bapak Ibu, termasuk ketika kemarin Bapak Ibu mendapatkan contoh-contoh ya dalam asesmen formatif ya, di dalam hal-hal yang menarik kemarin ya, Bapak Ibu berbagi dalam praktik baik dan praktik nyata kepada mereka ya. Ini sistemnya, Bapak Ibu menggunakan sistem POD. Kemudian alur merdekanya ini Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu tetap alurnya harus seperti ini Bapak Ibu. Ada mulai dari diri, ada eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi, ada refleksi terbimbing, ada demonstrasi kontekstual, ya tugas-tugas individu dan sebagainya. Kemudian ada elaborasi pemahaman, ya apakah mau secara luring ataupun daring dari fasilitator ataupun narasumber in-house training. Kemudian ada bagaimana koneksi antar materi dan ada aksi nyata. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah JP yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu ya.
ada 13 materi yang Bapak Ibu harus berbagi ataupun imbaskan kepada rekan-rekan sejawat Bapak Ibu dengan totalnya adalah 48 JP dan setiap JP-nya adalah 45 menit dan disarankan untuk pelatihannya secara luring ya. Kalau secara luring itu adalah maksimal adalah 8 JP per hari, 8 kali 45. Dan kalau pelaksanaannya berbasis daring, maka Bapak Ibu dapat melaksanakan 4 JP per hari atau bisa juga secara kombinasi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melaksanakan berbasis luring, maka paling tidak memerlukan waktu 48 dibagi 8 sehingga butuh sekitar 6 hari ya Bapak Ibu ketika itu adalah tatap muka. Tetapi ketika kalau Bapak Ibu melaksanakannya adalah secara daring, monggo diatur saja, maka itu adalah 4 JP per hari karena memang batas daripada kita gunakan ataupun bertemu bertatap muka itu adalah 4 JP. Adapun kalau seandainya waktunya misalnya nanti sedikit ngaret gitu ya ataupun maju mundur, itu fleksibel diserahkan kepada Bapak Ibu lagi ya. Ini adalah terkait daripada alur merdeka Bapak Ibu. Baik, itu saya akan bagikan. Belum terbagi ya Bapak Ibu ya. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ini ya Bapak Ibu ya. Belum Pak. Jadi JP-nya sudah terlihat ya. Ini JP-nya dan ini alur merdekanya itu. Ya, alur merdeka ini adalah konsep yang sudah belum ada Pak, belum kelihatan. diterima oleh Bapak Ibu. Belum ada. Belum terlihat? Belum Kelihatan Pak. Iya belum. Belum, Baik, Pak. Saya ulang sekali lagi. Ya, semoga tidak ada halangan, semoga tidak ada hambatan. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat? Ya, sudah. Lihat ya Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Oke. Ini ya Iya. Bapak Ibu, prinsip pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam in-house training adalah prinsipnya berdasarkan orang dewasa, berdasarkan andragogi. Jadi ada keterlibatannya, ada bagaimana pengalamannya, ada bagaimana relevansinya, ada berpusat pada masalah. Ya, setidak-tidaknya seperti apa yang telah Bapak Ibu sama-sama ketika di dalam diklat TKP ya. Ada di halaman 17 nih Bapak Ibu terkait prinsip pembelajaran. Halaman 7, mohon maaf, halaman 7. Akan alur merdeka, ini ada di halaman 9 Bapak Ibu. Silakan di halaman 9 seperti ini. Alur merdeka ini digunakan oleh Bapak Ibu di dalam kegiatan in-house training. Halaman 9 sampai dengan halaman 10 ya Ibu. Terus kemudian terkait JP ada di halaman 11. Ini ya Bapak Ibu, totalnya adalah 48 JP ya. Untuk materi umumnya 42 JP, untuk UBK ditambahkan ada 2 materi dan ada 6 JP, sehingga totalnya 48 JP. Kemudian struktur materinya ini persis seperti ketika Bapak Ibu pada waktu diklat PKP itu tentunya menerima materi-materi terkait daripada diklat PKP ya, dan ini digunakan untuk materi in-house training. Ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tujuan daripada sekolah penggerak, refleksi, pembelajaran kurikulum merdeka, kemudian ada PMM, Bapak Ibu diminta untuk membuka dan menjelaskan, kemudian ada asesmen pembelajaran, ya ini JP-nya, Bapak Ibu, alokasi JP-nya, berapa JP yang harus Ibu atur ketentuannya, dan kemudian ada pemahaman capaian pembelajaran, kemudian ada perancangan ya pembelajaran bagian 1, bagian 2, kemudian menyusun KOS bagian 1 ya, terus kemudian merancang P5, kemudian sedikit pengenalan platform teknologi prioritas ya, dan kemudian persiapan implementasi kurikulum merdeka. Dan untuk BK ada tambahan asesmen layanan bimbingan konseling dan strategi implementasi layanan bimbingan konseling. Setelah itu Bapak Ibu dapat melaporkan pelaksanaan dan melakukan refleksi sejauh mana in-house training yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu, apa kesulitannya, apa yang perlu ya dikuatkan lagi, nanti dapat direfleksikan kembali Bapak Ibu ya. Jadi buku panduan ini digunakan baik-baik Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu silakan apakah melakukannya secara daring, apakah melalui secara
ya ataupun campuran dan sebagainya. Monggo. Dan waktunya memang tentunya adalah sebelum waktu yang dari sebelum Agustus ya. Jadi kita punya lini waktu. Nah, monggo yang tadi sudah berwarna hijau dapat berkoordinasi untuk sebagai fasilitator maupun narasumber. Nah, untuk yang berwarna kuning juga bolehlah artinya untuk membantu nanti untuk menguatkan daripada fasilitator maupun narasumber yang sudah berwarna hijau. Sedangkan yang belum disebutkan namanya tadi, silakan menunggu rentang waktu beberapa waktu lagi ketika nanti sudah diumumkan di dalam SIM PKB-nya Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu terlebih dahulu? Ya. Nah, ini terkait dari Pak. Maaf Pak, minta tolong sebutkan lagi namanya SIM hijau. Ada sertifikat selanjutnya Bapak Ibu. Narasumber yang tentunya ada Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan ya Bun, sebentar ya Bun. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu untuk narasumber adalah komite pembelajaran yang telah mengikuti TKP masing-masing di satuan pendidikan yang mendapatkan sertifikat ya, jadi bisa mendapatkan sertifikat. Putus Pak. Dan kemudian Suaranya putus-putus Bun. Pak. Cek 1 2. Iya, masih putus-putus, Pak. Apakah masih putus-putus, Bun? Iya. Sudah mulai nggak, Pak? Sudah. Baik, saya akan periksa jaringannya. Saya cek juga jaringannya, Bapak Ibu. Semoga jaringannya bisa lebih baik. Saya cek kembali jaringannya. Saya akan menggunakan 2 metode jaringan sehingga bisa ganti gitu ya. Karena barusan saya menggunakan satu jaringan. Biasanya saya menggunakan 2 jaringan. Nah, monggo nanti Bapak Ibu dibaca ya, artinya buku panduannya. Saya akan mengumumkan kembali yang warna hijau ya Bapak Ibu ya. Yang warna hijau. Iya Pak. Oke, saya akan cek terlebih dahulu. Suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Suara saya masih terdengar ya? Oke. Terdengar, Pak. Bentar ya Bapak Ibu, saya akses nilainya Bapak Ibu. Ada yang belum bisa masuk juga Pak, kayak Bu Sundari mau masuk belum bisa bergabung. Ya, oke, baik Bapak Ibu, suara saya masih terdengar ya. Saya berganti metode terlebih dahulu. Bukan kembali yang berwarna hijau Bapak Ibu. Cek recheck, suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. 1. Yang pertama adalah Bunda Angel Sonya. Yang kedua adalah Bunda Benedikta Harati. Terdengar ya Bun? Yang ketiga adalah Bunda Katarina. Kemudian yang keempat dan kelima adalah Bunda Margareta Maria Saminem dan Bunda Marta. Kemudian dan yang ketujuh adalah Bunda Yusi Marlina. Terdengar Bapak Ibu? Sudah dicatat? Sudah dicatat Bapak Ibu? Putus-putus aja tadi, Pak. Perlu saya ulang Putus-putus, kembali? Pak. Perlu saya Iya. ulang kembali Bapak Ibu? Diulang Oke, kembali. Nah, Yuk. saya ulang kembali ya Bapak Ibu. Baik.
Yang pertama ada Bunda Angel Sonya Novia Niki Yulu. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah Bunda Benedikta Harati dan Bunda Katarina Ida Ratna Astuti. Yang keempat dan yang kelima ada Bunda Margareta Maria Saminem dan Bunda Marta Nurwati. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam ada Bunda Nur Laila. Dan yang ketujuh ada Bunda Yusi Marlina. Ya, ada Bunda Yusi Marlina. Kemudian selanjutnya untuk yang warnanya taruhlah dalam skala kuning. Ini saya juga perlu mengecek kembali ya nanti Bapak Ibu apakah ada tugas-tugas yang tertinggal ya yang di warna kuning ini atau ada yang belum masuk dari sisi presensi dan sebagainya. Saya lihat dulu Bapak Ibu. Terkait daripada kuis, post-test, dan pretest ya Bapak Ibu. Oke. Sebutkan saja untuk yang warna kuning, artinya hanya menunggu ya, artinya menunggu itu menunggu nanti di SIM PKB pengumumannya seperti apa. Dimungkinkan untuk yang saya sebutkan ini masih bisa masuk sebagai narasumber dan fasilitator. Kemudian Bunda Eva Rito. Kemudian yang kedua ada Bunda Nur Hafifah. Ada Bunda Sri Sundari, Bunda Suhartini, dan Suster Bialuan. Ya, Suster Teresia ya, silahkan. Jadi nanti silahkan diatur dan dikoordinasikan untuk nama-nama yang tadi sudah disebut, baik yang berwarna hijau tentunya mutlak bisa dapat langsung memimpin sebagai narasumber. Yang warna kuning ini sebenarnya juga kalau menurut saya ya, tapi menurut sistem kan berbeda. Sebenarnya monggo-monggo saja, tetapi sebaiknya sambil menunggu saja SIM PKB, tetapi dapat berkoordinasi ya, artinya sebagai narasumber dengan narasumber yang tadi yang sudah disebutkan warna hijau. Sedangkan nama yang tidak disebutkan, artinya masih harus menunggu daripada hasil pengumuman yang ada di SIM PKB-nya Bapak Ibu ya. Saya sembari juga mengecek kembali ya Bapak Ibu apa yang kurang, tetapi kan tentunya LMS-nya sudah ditutup ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang tentunya dapat saya sampaikan, begitu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu dibaca-baca panduannya, pedomannya, dan disiapkan dengan baik menyusun buku panduan ataupun pedoman IHT dari rundown waktu, JP, modul, aturan kelasnya, strateginya, dan modenya, ya modenya seperti apa. Lalu kemudian dapat menerapkan alur merdeka. Alur merdeka seperti apa tadi sudah saya jelaskan dan ada di bukunya Bapak Ibu ya, tentunya ada di bukunya Bapak Ibu. Dan kemudian terkait daripada saya sedikit lewatkan nih topik yang akan saya bahas. Bapak Ibu juga diminta untuk mengimbaskan kepada satuan pendidikan sekitar ya. Tujuan pengimbasan ini harapannya adalah Bapak Ibu tentunya untuk percepatan transformasi sekolah, percepatan kurikulum merdeka, dan sehingga dapat berbagi praktik baik dengan sekolah-sekolah di sekitar Bapak Ibu. Dan tentunya ketika melakukan pengimbasan juga sama ya sistemnya, bahwa yang menjadi narasumber tentunya adalah yang menjadi yang sudah
mendapatkan sertifikat di SIM PKB-nya sebagai narasumber ataupun fasilitator daripada sekolah penggerak. Bapak Ibu bisa melakukan pengimbasan, dan juga ketika nanti rekan-rekan sejawat Bapak Ibu tentunya ketika mengikuti in-house training, ada juga yang mendapatkan sertifikat apakah berbasis dari sekolah ataukah kepala sekolah, juga dipersilahkan tentunya melalui proses yang yang mendalam ya, sehingga juga bisa menjadi narasumber ketika melakukan pengimbasan ya. Tentunya dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan dari sekolah ataupun ditangani oleh kepala sekolah. Kemudian untuk pelaksanaan IHT kembali lagi diserahkan kepada Bapak Ibu. Waktunya tadi JP-nya diperhatikan di dalam panduannya ya Bapak Ibu. Saya ataupun fasilitator sekolah penggerak yang lain, SP pengawas, tidak diperkenankan sebagai narasumber yang mengisi in-house trainingnya Bapak Ibu. Jadi saya fasilitator yang lain, Bapak Ibu pengawas, tidak. Putus-putus Pak suaranya. Baik, cek recek. Cukup? Suaranya kembali terdengar Bapak Ibu? Tes. Bapak Ibu, suara saya apakah terdengar? Alhamdulillah terdengar Pak. Maaf, baru masuk. Alhamdulillah terdengar. Oke, terdengar ya. Baik, jadi Bapak Ibu silahkan. Bapak Ibu tidak bisa mengundang narasumber dalam hal ini apakah saya sebagai fasilitator ataukah fasilitator yang lainnya. Yang jadi narasumber adalah tadi yang sudah jelas berwarna hijau dan yang nantinya jelasan di SIM PKB silahkan. Untuk nama yang tadi saya tidak sebutkan, apakah kendalanya terkait daripada ada tugas-tugas yang belum dikumpulkan dan sebagainya, monggo ditunggu terlebih dahulu. Siapa tahu hasil daripada sistem berbeda ya dengan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah melakukan pengimbasan juga terhadap sekolah di sekitar ya sistemnya bagaimana, apa yang Bapak Ibu dapat lakukan bersama fasilitator? Misalnya Bapak Ibu ketemu dengan saya ataupun fasilitator angkatan 1, angkatan 2 silahkan, tetapi sifatnya hanya diskusi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngundang saya nih ke sekolah Bapak Ibu, begitu ya, boleh, mengundang boleh ketika Bapak Ibu melaksanakan in-house training, tetapi tidak bisa menjadi narasumber di depan ketika berbicara terkait materi-materi in-house training. Jadi tetap Bapak Ibu yang menyampaikan, konteksnya seperti itu, strateginya seperti itu. Tetapi di belakang layar Bapak Ibu meminta ataupun artinya memperhatikan untuk mendiskusikan materinya seperti boleh, silahkan ya. Sifatnya adalah mendampingi diskusi dengan Bapak Ibu fasilitator narasumber daripada in-house training yang tadi yang sudah berwarna hijau ataupun berwarna kuning ataupun nantinya sudah muncul namanya dalam kelulusannya di dalam diklat PKB Sekolah Penggerak yang muncul di SIM PKB. Kemudian Bapak Ibu nanti akan menyiapkan laporan in-house training dan Bapak Ibu tinggal melaporkan di SIM PKB-nya Bapak Ibu ya. Tadi beberapa sudah men-screenshot laporannya, nanti tinggal diisi ketika tombol-tombol di sana muncul, apa yang harus dikirim, bentuknya seperti apa, apakah ada foto, apakah ada video, apakah ada rundown atau ada jadwal, nanti Bapak Ibu tinggal uploadkan ke sana. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, ini kalau alur merdeka gimana ya, gitu kan? Kan LMS-nya udah ditutup, ya kan? Apalagi kami mau melaksanakan secara alur merdeka, ngasih tugas kepada rekan-rekan sejawat kami, gitu ya. Kalau nggak ada panduannya repot, gitu kan? Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya. Saya sudah membuatkan classroom untuk Bapak Ibu, tentunya beda memang LMS. Modelnya nggak seperti yang punya Bapak Ibu yang ada di dalam Moodle, tetapi di dalam bentuk Google Classroom. Nah, di dalam Google Classroom tersebut adalah materi-materi yang dilalui oleh Bapak Ibu, baik di jenjang PAUD, di jenjang Dikdas, ya SD, dan di jenjang SMP, SMA, ataupun SMK. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih, ya dari classroom tersebut, Bapak Ibu bisa pilih untuk jenjangnya Bapak Ibu yang materinya umum maupun materinya PAUD. Ada dua metode Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ketika menggunakan classroom yang sudah saya buatkan untuk Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menjadi teacher ya, yang narasumber IHT menjadi teacher, masuk ke dalamnya sehingga Bapak Ibu bisa gunakan urutan-urutannya mulai dari atas
sesuai dengan yang ada, itu urutan-urutannya. Kapan nanti harus di stop. Dan kemudian atau yang ketiga, Bapak Ibu ketika saya undang, nanti Bapak Ibu bisa mengkloning, bisa menyalin. Classroom itu ada menu salin. Jadi disalin classroom-nya, nanti disalin ke dalam Google Classroom-nya Bapak Ibu, sehingga nanti di sana akan muncul semuanya draft. Nah, ketika Bapak Ibu mengajar, ketika Bapak Ibu memberikan sebagai materi IHT, baru materinya dimunculkan satu-satu. Saya hari ini jam ini nih materinya, baru dimunculin. Materi ini dimunculin, sedangkan mana yang tidak perlu dimunculkan, jangan dimunculkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, jadi metodenya terserah Bapak Ibu, yang penting saya sudah bantu buatkan Bapak Ibu konstruksikan kelas. Bapak Ibu mau pakai apa adanya persis plek-jiplek yang saat ini ada saya buatkan classroom-nya, monggo silakan masuk Bapak Ibu, bisa berikan email kepada saya sehingga Bapak Ibu nanti masuk bukan sebagai student tetapi sebagai teacher. Nanti saya ada di dalamnya ya, ikut memperhatikan Bapak Ibu materi-materi tersebut sehingga Bapak Ibu bisa masuk sebagai teacher. Tapi tolong sekali lagi Bapak Ibu jangan edit-edit, jangan hapus-hapus apa yang ada di dalam sana, karena ketika Bapak Ibu sebagai teacher, Bapak Ibu bisa mengubah posisi, bisa menggeser, bisa menghapus file-file yang ada di dalam classroom tersebut. Ya Bapak Ibu. Jadi monggo bagaimana, nanti sebentar lagi saya akan perlihatkan classroom-nya. Bapak Ibu mau sebagai teacher gabung bersama-sama dengan saya, atau ketika Bapak Ibu sebagai teacher, Bapak Ibu menyalin classroom-nya, setelah itu classroom tersebut akan berpindah atau Bapak Ibu punya kelas tersebut di classroom-nya Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu men-setting sendiri classroom-nya dan digunakan di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, baik kegiatan luring tatap muka maupun kegiatan asinkronus ya. Jadi fungsinya itu adalah membantu Bapak Ibu memolakan kegiatan asinkronus. Artinya pola alur merdekanya ada di sana. Saya buka ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu ya. Oke. Bentar Bapak Ibu, saya bukakan. Saya bagikan kembali Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kalau belum terlihat, mohon info kepada saya. Kalau sudah terlihat, alhamdulillah. Puji-Tuhan ya. Ini Bapak Ibu adalah format daripada yang saya buatkan di dalam Google Classroom Bapak Ibu. Semua yang ada di dalam Classroom ini persis seperti apa yang sudah Bapak Ibu lalui. Bapak Ibu bisa pilah-pilah yang ada di sini. Bahkan ada tambahan beberapa materi bonus dari saya ya untuk Bapak Ibu sebenarnya. Nanti bolehlah kalau itu diberikan di waktu tambahan ya, misalnya gitu ya. Silahkan, di sini sudah ada yang pernah masuk, yaitu ada Bunda Margaret. Kemarin sih banyak ya, tapi sudah saya hapus. Kenapa saya hapus? Supaya tidak membingungkan terlebih dahulu. Jadi teman-teman fasilitator dari DKI, dari Jogja, banyak yang masuk ke dalam kelas yang saya buatkan ini. Tetapi nanti tetap akan saya keluarkan terlebih dahulu, karena ini sebenarnya untuk kelas Bapak Ibu, kelas 10. Ya. Nah, itu sebenarnya ini saya buat untuk Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu mau untuk menggunakan ini, Bapak Ibu tidak di posisi sebagai siswa, tapi nanti saya akan tambahkan di sini emailnya kepada saya, gitu ya Bapak Ibu, dan saya akan mengundang di sini ya, misalnya siapa, saya akan undang, ketikkan namanya di sini ya, misalnya Suster Theodora, Bunda Maria, Margareta ya, nanti sehingga akan masuk dan di sini menjadi pengajar, dan nanti Bapak Ibu akan muncul semua kelas ini ada di dalam classroom-nya Bapak Ibu sehingga dapat dikerjakan, dan kemudian para peserta di kelasnya Bapak Ibu, guru-guru yang akan menerima IHT dari Bapak Ibu nanti diberikan tetapi sebagai siswa. Ya, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini sebagai siswa, atau Bapak Ibu bisa membagikan nanti, bisa membagikan ini ya, membagikan kode kelasnya ini kepada para peserta IHT. Dibagikan kepada para peserta IHT-nya, monggo nanti mereka akan memunculkan ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu sebagai teacher dapat menyalin di dalam kelas di dalam kelasnya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menyalin ya, menyalin nih, ada salin.
ada menu salin Bapak Ibu, ada menu salin. Nah, ketika ada menu salin dan muncul di dalam Google Classroom Bapak Ibu, berarti materi itu selanjutnya adalah milik Bapak Ibu sendiri ya. Jadi terserah apakah Bapak Ibu mau bersama dengan kelas saya ini ya. Nanti saya akan bantu buatkan satu lagi, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya contoh ya. Saya contohkan salin ya. Nanti akan saya buangkan. Akan saya buang yang misalnya dasmen supaya nggak bingung ya Bapak Ibu. Jadi fokusnya kepada yang PAUD saja. Misalnya ya, diklat kurikulum ya seperti ini, bukan diklat ya, tetapi IHT, PSP angkatan 3, BBGP, DIY ya, DIY. IHT kelas 10 ya Bapak Ibu, kelas 10 PAUD ya. Kemudian PSP angkatan 3 DIY ini misalnya saya buatkan seperti ini Bapak Ibu. Ini lagi in-house training. Host training. Nah, seperti ini. Ya, kalau sudah saya akan salin Bapak Ibu sehingga saya punya kelas yang baru. Ini kelasnya Bapak Ibu. Saya bisa hapus yang materi dasmen sehingga Bapak Ibu tidak akan muncul di kelasnya Bapak Ibu nanti. Nah, seperti ini Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu. Tetapi Bapak Ibu harap memberikan email kepada saya agar saya bisa menginput sebagai teacher ya. Di sini ada kelas seperti ini Bapak Ibu, dan ini kalau saya berikan kepada Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu bisa menyalin di classroom-nya Bapak Ibu sendiri ya. Sehingga nanti tidak tergantung pada saya gitu ya. Artinya ini karena classroom-nya nanti akan menjadi milik Bapak Ibu. Tapi kalau mau bersama-sama, artinya menggunakan kelas ini kelas ini kita akan gunakan, nanti kita semua jadi pengajar nih. Jadi yang dari mana gitu, atau saya akan buatkan sesuai dengan sekolahnya masing-masing supaya nggak bingung gitu ya. Saya buatkan sekolahnya masing-masing. Kalau ini kan belum ada sekolahnya gitu ya. Nanti saya buatkan untuk TK Santo Andreas, TK Tarakanita, TK Damai ya, kemudian TK Aisyah ya. TK Darul Mukmin, nanti saya buatkan sehingga saya ada 6 kelas, dan kemudian saya serahkan kepada Bapak Ibu, nanti di dalamnya sebagai teacher, saya tetap ada di dalamnya, supaya juga bisa melihat nanti ketika peserta daripada Bapak Ibu mengerjakan IHT dengan baik atau tidak, gitu ya, bisa juga. Tetapi kalau mau ini nanti diserahkan kepada Bapak Ibu pure murni, boleh ya, ini sudah terbuat nih kelasnya Bapak Ibu, saya akan masuk, ini saya belum berikan nama ya, di sini. Nah, di sini ini kita bisa atur nih Bapak Ibu. Ini kalau warnanya abu-abu, berarti belum muncul nih ya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan warnanya hitam, sudah muncul. Nanti kalau misalnya di sini Bapak Ibu dimasukkan, nanti Bapak Ibu bisa menjadwalkan nih kapan akan muncul seperti ini ya. Kapan akan menjadwalkannya, kapan akan dikeluarkannya ya. Di sini Bapak Ibu bisa jadwalkan nih di atas di menu posting, Bapak Ibu bisa jadwalkan kapan akan dimunculkan, jam berapa akan dimunculkan, kemudian baru Bapak Ibu posting, sehingga akan muncul. Kalau seandainya Bapak Ibu belum menjadwalkan, belum klik posting, maka materi-materi ini tidak akan muncul di pesertanya Bapak Ibu. Masih warna abu-abu begini, artinya Bapak Ibu yang bisa melihat. Ya, hanya Bapak Ibu yang bisa melihat. Ya, nah monggo nanti Bapak Ibu mau teknisnya seperti apa, di sini nanti pengajarnya bisa bersama dengan saya, tapi saya tidak ngajar ya Bapak Ibu, fungsi saya hanya discuss dengan Bapak Ibu, tapi secara LMS saya berikan kepada Bapak Ibu, atau nanti Bapak Ibu boleh cloning sendiri, nih materi di cloning sendiri, Bapak Ibu gunakan di dalam classroom-nya Bapak Ibu, dan saya tidak tahu nanti artinya maksudnya Bapak Ibu gunakan secara bebas, Bapak Ibu menilai, nanti Bapak Ibu punya rekapnya, punya buktinya bahwa Bapak Ibu rekan sejawatnya sudah melakukan in-house training. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau bersama-sama dengan saya akan buatkan kelasnya untuk Bapak Ibu, ada 5 kelas ya misalnya, karena TK Tarakanita kelihatannya sudah melaksanakan di tahun sebelumnya, hanya karena Bunda Katarina saja yang belum ikut PKP. Untuk yang lainnya ya, dari 5 TK yang lainnya kita akan buatkan, lalu nanti kita akan di sini akan sama-sama. Jadi artinya setiap guru dari TKA, TKB, TKC, TKD akan terklasifikasi di classroom-nya masing-masing, jadi nggak kecampur. Tapi kalau mau bareng rame-rame juga nggak apa-apa, mau narasumbernya
switching tukeran gitu ya, maksudnya sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D kumpul, lalu saya memberikan narasumber sebagai narasumber ini, sekolah B mau jadi narasumber ini, sekolah C narasumber ini, sekolah D. Nah, terus kemudian pesertanya adalah Bapak Ibu dari sekolah-sekolah Bapak Ibu menjadi satu gitu ya. Kalau secara daring ya monggo silahkan. Itu kan teknik dan strateginya Bapak Ibu. Begitu. Ya, silahkan Bapak Ibu, saya hanya membantu saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaksimalkan menggunakan classroom daripada apa yang sudah buat. Karena nggak ada fasilitator yang punya seperti ini. Saya aja yang bantu, yang buatin buat Bapak Ibu. Monggo. Ya, kalau teknik-teknik tadi kemarin ada asesmen formatif, bagaimana sih cara menggambar atau apa, saya bisa bagikan juga kepada Bapak Ibu. Kalau tidak ada di dalam modulnya Bapak Ibu, saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Gitu. Pada sesi refleksi, ya kan, apa yang dilakukan, kegiatan pertamanya ngapain, menggambar wajah ataupun apa gitu ya, kemudian teknik, memotret, memunculkan pada foto profil dan sebagainya, kan Bapak Ibu sudah melalui itu ya. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu dituntaskan supaya nggak bingung, apalagi sekarang sudah saya tunjukkan LMS-nya ya. Baik Pak, saya mau bertanya. Kedengaran suara saya Pak? Kedengaran jelas, Margaret. Oke, untuk IHT ini kami kan sudah melakukan pembukaan dari tanggal 3, tapi karena kesibukan di lapangan, jadi satu hari saya ngambil 4 jam, dari jam 10 sampai jam 12, dan sekarang ini sudah hari keberapa nih? Sudah hari ke-6, tapi memang ada satu hari yang kelewat gitu Pak. Ya. Jadi biarpun sudah dijadwal, apakah boleh mundur satu hari lagi? Karena kan tidak boleh memotong waktu dan materi. Ya. Nah, apakah boleh mundur? Kemudian untuk pengimbasan itu, ini pertanyaan yang kedua ya Pak. Ya. Untuk pengimbasan itu apakah waktu materi itu harus sama? Sama juga ya? Kemudian karena ini menyangkut sekolah lain kan memang kita harus benar-benar siap gitu. Kalau memang dekat-dekat ini belum siap kan saya takut juga gitu. Nah, iya, itu aja dulu Pak. Nggak apa-apa. Kalau untuk pengimbasan ini sebenarnya kan sudah disampaikan, pengimbasan itu adalah kalau Bapak Ibu sudah selesai INDOS training. Namun kemarin ada beberapa pertanyaan, apakah boleh ketika INDOS training sekalian mengundang sekolah-sekolah sekitar. Nah, berarti kan di dalamnya konteksnya in-house training dan pengimbasan jadi satu gitu kan. Ya itu monggo saja, karena konteksnya kan in-house training, Bapak Ibu fokusnya kepada gurunya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu imbasin nih, ya boleh-boleh aja. Tapi dokumentasinya berarti nanti 2 ya, karena ada yang tersorot kepada guru-guru Bapak Ibu sendiri dan ada yang tamu maksudnya gitu ya. Gitu. Karena kan bunyinya adalah in-house trainingnya sekolahnya Bapak Ibu kalau pasang spanduk gitu kan ya. Ya, gitu. Sumbernya dari Opekin ya. Iya, jadi mengenai yang kemarin kita diskusi juga, aku japri Bapak, sebenarnya juga mau classroom, tapi kan kita sudah jalan gitu. Selama Bapak Ibu menggunakan alur merdeka nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu nggak menggunakan alur merdeka, itu masalahnya. Ya, gitu. Iya. Biasanya kalau nggak menggunakan alur merdeka, akhirnya konsepnya keluar daripada apa yang menjadi dalam panduan, akhirnya jadi bekerja nyusun administrasi, bukan memahami konsep daripada sekolah penggerak dan merdeka, ya. Iya. Oke. Akhirnya kejar target mengerjakan KOSP, kejar target mengerjakan RPP, biasanya ya. Betul itu Pak, betul. Padahal ini diminta supaya mentransferkan, memahami terlebih dahulu. Sudah itu di lain waktu setelah IHT selesai, silakan. Baru kita susun. Oke. Ya kan nggak mungkin menyusun KOSP jadi 2 hari 3 hari ya. Iya. Iya. Kelihatan dipaksakan. Iya, jadi intinya kita selesaikan dulu paket IHT-nya, baru nanti menyusunnya belakangan gitu ya Pak ya? Ya kalau mau sambil IHT nyusun dikit-dikit, kan dikit-dikit ya. Iya, dikit-dikit. 4 JP kan nggak mungkin
bisa Iya. menyusun banyak-banyak, ya itu monggo gitu ya. Bapak Ibu silakan sesuai dengan kelasnya Bapak Ibu menyusun TP ya silakan gitu kan. Ya, gitu. Iya, Tapi Pak. kalau memang bisa di lain waktu ya lebih baik lagi. Yang penting mereka kuat dulu, tahu, paham konsepnya sehingga ketika dilepas tinggal berlari seperti busur begitu. Iya, iya. Iya. Oke. Monggo. Ada pertanyaan Tadi- lagi Bu? Oke, Bu Sri, silakan. Boleh. Iya, terima kasih Pak Adi dan terima kasih teman-teman juga. Mohon izin dan mohon maaf karena waktu dan kesempatannya memang sangat terbatas ini dengan kendala-kendala berbagai macam nama lah istilahnya. Tapi tidak menyurutkan langkah saya dan teman-teman untuk tetap terus mencari ilmu ya Pak Adi ya. Sebenarnya kita sedang mencari ilmu dan kita juga harus memberikan ilmu kepada teman-teman yang mungkin kita harus imbaskan. Kembali lagi Pak Adi, saya sudah kemarin sudah semalam melihat dokumen-dokumen yang harus kita kerjakan, yang harus apa sih langkah selanjutnya gitu loh. Karena memang kebingungan ini ya kalau kemarin saya bilang abu-abu gitu ya. Karena kan kalau kemarin kita dituntun oleh Pak Adi gitu ya sebagai fasilitator. Kali ini kayaknya kita tuh diberi kesempatan seperti dilepas gitu. Jadi abu-abu gitu. Sebenarnya hal ini nggak jauh beda dengan Bapak Adi yang menyampaikan gitu. Tapi karena kami baru, jadi agak-agak takut gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin menjadi kendala kami untuk melakukan IHT ini apa sih pertamanya gitu. Apalagi dengan kesibukan akhir tahun pelajaran kemarin yang luar biasa ya, dengan kayak maraton lah gitu intinya kayak gitu. Nah, sedangkan kita dihadapkan dengan pelaporan sampai tanggal 30 Juli, sedangkan ini sudah tanggal 13. Otomatis ya benar tadi Bu Bernadette bilang, Bu Margaret bilang yang kita kayaknya jadi cuman dikejar untuk administrasi saja, tidak lagi pada tujuannya bukan mengimbas lagi, memahami dan mengetahui alur kurikulum merdeka itu seperti apa. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harusnya di otak kami ini harus mulai merubah mindsetnya sehingga kejar-kejar administrasi itu yang sebenarnya seiring dan sejalan, tetapi kita pemahaman itu terlebih dahulu sehingga kita bisa memahami dan kita bisa mengerjakan. Ibaratnya kita menelan makanan secara terburu-buru nih Pak Adi, karena kita melihatnya jangka waktu ya yang ditentukan gitu. Nah, andaikan misalkan gitu hal itu kita laksanakan tetapi tidak melewati dari batas tanggal 7 itu bagaimana Pak Adi? Dan kedua, saya kan di sini kan karena kita benar-benar mau mengimbas, tetapi untuk yang kelas ataupun teman yang lingkungan sekitar itu kami belum komunikasikan sehingga kemungkinan untuk mengimbasnya juga agak mungkin terakhir ya Pak Adi ya. Nah, tadi mungkin karena saya telat juga untuk yang awal-awal saya tidak mendengarkan dengan jelas gitu untuk dari awal kita mendapatkan sertifikat ataupun yang diberikan wewenang oleh kementerian atau mungkin dari LMS itu atau di SIM PKB itu kita bisa tahu apa tidak. Nah, itu kan menjadi abu-abu juga buat saya, deg-degan juga nih Pak Adi. Dari awal dari semalam sih sebenarnya ini curhatan saya. Aduh, udah banyak yang harus dipikir. Jadi seperti itu saya bilang dikasih makan terburu-buru karena jangka waktu yang harus kita selesaikan. Sehingga tadi saya sudah sepakat dengan teman-teman. Oke, kita jalani dengan struktur program dari IHT ini sendiri, walaupun mungkin kurang maksimal, tetapi alurnya ini harus tetap kita jalankan gitu. Mudah-mudahan dari Jimit ini langkah kedepannya kan tadi kan katanya dibuka Classroom ya, Google Classroom. Nah, Google Classroom juga
mungkin juga saya ingin ikut gitu ya Pak Hadi, biar saya juga ingin tahu menambah ilmu dan ingin juga memberikan ilmu, mungkin hanya sedikit tetapi saya ingin sekali mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari teman-teman. Mungkin itu saja Pak Hadi curhatan saya, mohon izin juga karena terlambat dengan kondisi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bun. Jadi Bunda Sri Sundari dan juga peserta yang lain yang terlambat nggak apa-apa, karena pada saat ini memang diskusi ini supaya dari yang abu-abu menjadi terang begitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya dari kemarin nunggu-nunggu juga kok apa artinya di dalam kelas kalem-kalem down aja nggak ada yang nanya gitu ya. Artinya sepertinya sudah memahami gitu ya. Jadi ya sudah gitu ya. Sebenarnya Mungkin bukan sudah kalem paham. Pak, sebenarnya takut Jangan Pak, takut-takut malu. Bun. Enggak, sebenarnya malu Pak, malu untuk bertanya apakah apa yang kita lakukan atau laksanakan sudah benar atau belum. Terus udah gitu mungkin barangkali teman-teman yang lain sudah gitu. Jadi kita menunggu umpan balik sebenarnya seperti itu. Tapi alhamdulillah dari hal bertanya 1, 2 memantik untuk teman-teman yang lain langsung bereaksi. Semoga sama juga dengan saya, yang abu-abu ini menjadi jadi titik terang yang sangat terang gitu, supaya kita bisa juga memberikan ilmu pada yang lain gitu Pak. Baik. Jadi begini Bapak Ibu, sekali lagi tadi poin penting daripada pertemuan diskusi kita hari ini dengan topik diskusi strategi dan metode in-house training pada kelas kita ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi Bunda Sri, bahwa syarat dan ketentuan menjadi fasilitator atau narasumber in-house training pada satuan pendidikan. Tadi saya sudah umumkan nama-nama Bunda ya, yang tentunya mempunyai nilai apapun, bukan nilai ya, zona ya, berada pada zona hijau, sehingga tentunya monggo silahkan, karena zona hijau itu ketika nanti muncul di dalam sistem, di dalam SIM PKB, harapannya tentu sama dengan apa yang saya sebutkan juga, bahwa di zona hijau itu Bapak Ibu lulus dengan predikat yang cukup ataupun dalam predikat yang baik dan maupun amat baik. Nah, yang warna hijau ini monggo dipersilakan Bapak Ibu dapat untuk mengadakan kegiatan in-house trainingnya sebagai fasilitator dan narasumber bagi rekan-rekan sejawatnya. Tadi sudah saya umumkan nih Bun, nama-nama yang sudah berada di dalam zona hijau. Kemudian di bawah zona hijau itu sebenarnya saya tidak mengkategorikan zona kuning ya, tetapi melihat bahwa kemungkinan besar juga akan muncul di dalam sistem dan dengan kategori yang amat baik begitu ya, sehingga lulus, hanya warnanya saja memang belum berubah di saya. Nah, itu juga tadi sudah saya sebutkan nama-namanya dan saya menyebutkannya dalam zona kuning. Zona kuning ini artinya ada dimungkinkan secara sistem pasti akan muncul dengan nilai yang cukup untuk menjadi fasilitator, sehingga monggo bisa berkoordinasi dengan yang warna hijau di dalam persiapan dan perencanaan in-house training. Tetapi nama yang tadi tidak disebutkan di warna zona hijau maupun warna zona kuning, mohon menunggu betul-betul sesuai dengan apa yang nanti muncul di SIM PKB. Karena narasumber bukan hanya saya, tetapi ada narasumber dari BK dan sebagainya, yang tentunya juga Bapak Ibu penilaiannya adalah kemarin secara keseluruhan ya, mulai dari Bapak Ibu ketika nyoba-nyoba simulasi X1, X2, X3, X4, X5, di sana pun sebenarnya dilihat artinya pantauannya Bapak Ibu aktif dan menggunakan simulasi tersebut atau tidak masuk sama sekali pada simulasi tersebut ya. Dan monggo Bunda Sri tadi sudah saya sebutkan juga berada di Iya Pak, saya wilayah nggak tahu namanya di balik. Oh, saya di zona kuning ya Pak. Wah, berarti harus lebih aktif lagi ya Pak. Ya, tapi monggo nanti dilihat hasilnya. Saya sih yakin dan yakini kalau berada di dalam zona kuning mungkin tentunya akan sama seperti yang zona hijau, dapat menjadi narasumber. Jadi nanti sertifikat itu kan punya 3 kategori nilai ya Bun ya. Ada amat baik, kemudian baik dan cukup ya kalau tidak salah seperti itu. Tapi ya monggo nanti formatnya seperti apa akan muncul di SIM PKB-nya Bapak Ibu. Kalau soal sertifikat di luar ranah dan wewenang saya, karena ada admin daripada sertifikat dan ada admin daripada SIM PKB, dan itu dari BPGP dan dari GTK,
monggo saya kembalikan lagi kepada tim untuk terkait daripada sertifikat. Tetapi untuk zona hijau dan zona tadi yang saya sebutkan, monggo Bapak Ibu bisa artinya mengisi di dalam rundown, di dalam jadwal IHT-nya, namanya sebagai narasumber, mau ngisi materinya apa, mau ngisi modul apa, monggo. Itu yang pertama Bunda Sri, sekaligus untuk teman-teman yang lain. Yang kedua, terkait persiapan dan perencanaan IHT. Bapak Ibu diminta menyusun rundown, menyusun waktu, menyusun JP, menyusun modul, menyusun ketentuan, menyusun aturan kelas, strategi, modanya mau daring, mau luring, mau campuran. Begitu Bunda Sri. Yang ketiga, Bapak Ibu menyusun buku pedoman IHT-nya, dapat diturunkan dari buku pedoman yang tadi sudah saya bagikan di dalam WA Group, itu juga dari BPGB, dan kemudian nanti Bapak Ibu ketika menyelenggarakan in-house training harus menerapkan alur merdeka. Alur merdeka itu tentunya mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep, ada elaborasi pemahaman, ada ruang kolaborasi, ada refleksi, ada tugas nyata, semuanya tentunya disajikan oleh Bunda menggunakan pembelajaran orang dewasa berbasis andragogi dan tentunya juga secara konstruktivisme ya. Jadi monggo saya karena melihat hal tersebut, melihat panduan tersebut, maka saya tergerak untuk membuatkan classroom untuk Bapak Ibu. Sebenarnya dari awal saya sudah woro-woro bolak-balik, kalau mau pakai silakan, kalau mau tahu tekniknya bagaimana silakan, monggo dihubungi gitu ya, tapi nggak ada yang ngechat secara pribadi, maksudnya secara ini ya, akhirnya saya diam dulu karena pelaksanaan in-house training itu saya tidak campur sebagai narasumber, tetapi sebagai teman diskusinya Bapak Ibu ya, teman diskusi. Kemudian terkait pengimbasan kembali lagi kepada Bapak Ibu, monggo diselesaikan dulu in-house trainingnya. Kalau pengimbasan ini kebetulan informasinya saya dalam kemarin kegiatan rapat PMO di BPMP DKI, bahwa di sana disampaikan bahwa nanti untuk peserta daripada PKP harus melakukan pengimbasan agar transformasi pendidikan berjalan lebih baik dan lebih cepat. Nah, pelaksanaan in-house training kembali lagi diserahkan kepada Bapak Ibu, waktunya fleksibel, apakah sehari 8 JP tatap muka, ataukah secara daring 4 JP, atau campuran, yang penting waktu timeline-nya sampai dengan tanggal 21. Masih banyak waktu pun, masih 17 hari, ya masih memungkinkan. Nah, Bapak Ibu tidak boleh mengundang fasilitator, ataupun pengawas, ataupun narasumber lain dari Angkatan 1-2 untuk berdiri dan berbicara sebagai narasumber di in-house training. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat memberikan sertifikat kepada Bapak Ibunya yang sudah mengikuti in-house training, dan kemudian nanti bisa menjadi narasumber ketika dalam pengimbasan ya. Jadi dalam pengimbasan ataupun dalam kegiatan in-house training berikutnya ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang mempunyai value dan nilai yang cukup baik di dalam kegiatan in-house training, monggo dikeluarkan sertifikatnya dari sekolah ya. Dan tanda tangani oleh kepala sekolah. Nah, itu nanti Bapak Ibu diminta juga membuat laporan IHT, ada di dalam SIM PKB-nya Bapak Ibu. Nanti akan ada menu-menu yang muncul ya. Nah, Bapak Ibu ketika melakukan in-house training jangan lupa dokumentasi fotonya, jangan lupa dokumentasi videonya per sesi ya. Kalau untuk secara daring sih pasti bisa lah ya, rekamannya lebih mudah. Tapi kalau secara luring tentunya membutuhkan bantuan. Kalau Bapak Ibu memerlukan banget nih gitu kan, Pak Adi tolong bantu rekamin nih secara daring karena kami Google Meet-nya nggak full gitu kan, boleh ya, tapi saya sekali lagi hanya memberikan memfasilitasi proses daripada kegiatan daripada kalau menggunakan sistem daringnya ya, hanya membantu Bapak Ibu supaya optimal dan maksimal. Kalau sudah in-house training nanti Bapak Ibu bisa melakukan refleksi, bagian mana yang perlu, bagian mana kegiatan kami sudah sampai mana, dan apa yang masih perlu didalami lagi dan dikuatkan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Monggo. Baik Pak Adi, terima kasih. Semoga bisa memotivasi kami lagi biar lebih baik. Terutama bisa menyelesaikan kalau untuk LMS nih. Kalau untuk terkait ya Pak Adi, kalau LMS yang sudah saya buatkan tadi, monggo Bapak Ibu bisa memberikan emailnya kepada saya
untuk yang narasumber. Nanti saya Lewat grup, di grup aja atau aja pribadi? akan settingkan sebagai teacher. Nah, sebagai teacher ini kita perlu sepakat. Ya, 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 ya. Tadi mohon izin Nama-nama tadi kurang sudah jelas saya tadi. sebutkan ya, Bun. Tadi Nama-nama yang berwarna hijau sudah saya mohon sebutkan tadi izin. ya. Iya, tapi Kalau agak kita- kurang jelas, putus-putus. Ya. Nanti kita Ya. kirim ke emailnya Apri ke Padi atau di grup itu aja. Boleh di dalam grup nggak ada Oke. masalah ya, Pak Ya. Idri juga nggak bermasalah. Artinya memang ini saya sebagai teman diskusi Bapak Ibu, sekali lagi hanya apakah Bapak Ibu perlu classroom-nya per sekolah atau mau saya gabungkan semua sekolah. Tapi kalau saya gabungkan semua sekolah, nanti kan akhirnya narasumbernya beda-beda, tugasnya juga tercampur, nanti Bapak ngoreksinya susah ya. Kan kepala sekolah, fasilitator narasumber Inlos Training harus melihat hasil yang dikumpulkan daripada rekan-rekan sejawat Bapak Ibu, tentu akan susah ya. Mungkin masing-masing per sekolah saja kali ya. Iya, Pak. Iya Pak, masing-masing sekolah aja Pak. Ya Pak, benar. Iya. Jadi gampang untuk kami lihatnya juga gitu. Biar mudah melihatnya juga. Hilang. Sinyalnya kali ya. Sinyal. Kembalinya hilang ya. Hilang, iya Pak, adanya hilang. Kembalinya hilang. Oh itu sudah ada lagi. Muncul. Saya setengah jam. Tadi masih di mute. Masih di mute itu ya. Cukup? Apa masih ada pertanyaan lagi? Supaya Bapak Ibu tidak terlalu lelah. Kalau masih ada yang perlu dituntaskan, monggo. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat ya. Kalau Bapak Ibu berada di dalam sekolah penggerak, tetap semangat. Jangan sampai semangatnya turun 1 tahun, 2 tahun. Jadi sekolah penggerak, banyak yang cuma cari labelnya doang, sekolah penggerak, pasang plang sekolah penggerak gitu kan. Jangan dong, Pak. Saya juga Ya. pengen lebih bisa masih lebih dari Padi, nanti kan bisa mengimbas kepada teman-teman yang lain. Baik. Silakan Bunda Benedikta. Ya, terima kasih Pak Adi. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Jelas, Bu. Ya, oke, begini Pak Adi. Ini saya punya suatu kegalauan sendiri. Kemarin ketika hari-hari terakhir, mendekati hari-hari terakhir itu kan saya diikut sertakan, dilibatkan dalam guru BK, Pak Adi. Nah, terus terang saja dalam beberapa hari itu kami tuh masih istilahnya belum terlalu maksimal mendapatkan materi-materi yang dari BK itu. Jadi saya sendiri bertanya-tanya, nanti kalau saya mau mentransfer tentang materi-materi tersebut, saya harus bagaimana itu Pak Adi? Apa memang materinya itu sudah ada atau bagaimana? Ya itu saja. Ada Bun, tenang aja. Semua kelas di kelas guru, kelas BK, dan kelas pengawas sudah saya rekonstruksi semua. Oke. Khusus kelasnya Bunda, kalau memang mau pakai classroom-nya. Sehingga kalau memang ada materi BK, Bunda bisa berbagi bahkan ke sekolah-sekolah yang lain. Tenang aja Bun. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Adi. Ya. Pak Adi, mau tanya juga, Pak, kan saya belum menjadwalkan di SIM PKB saya. Bisa menyusul nggak Pak? Mungkin besok atau Senin gitu kita jadwalkan. Bisa ya. Jadi, Oh ya. Jadi kalau memang nanti ada jadwal yang nggak sesuai dengan SIM PKB dan maksudnya bisa diperbaiki, silakan diperbaiki. Kalaupun tidak bisa diperbaiki, apa yang sudah dilaporkan di SIM PKB itu kan teknis ya. Tetapi secara faktual, Bapak Ibu di sekolahan bisa kembali menyesuaikan supaya bisa betul-betul value-nya
ya, secara rasanya itu benar-benar dapat gimana sih alur merdeka itu, karena apa, ketika nanti ini sudah dilakukan, ini bisa lintas ya, bisa lintas itu kita tidak pernah tahu apakah Bapak Ibu tetap menjadi guru PAUD, apakah nanti bisa juga di SD, bisa juga di SMP, bisa juga di SMA, ya apalagi seperti suster bisa pindah kongregasi, bukan pindah kongregasi, bisa pindah tempat, pindah kota dan sebagainya. Kalau kongregasi sih tetap ya, mohon maaf suster ya, maksudnya tempatnya bisa juga berubah gitu ya, jenjangnya bisa berubah tergantung penugasannya nanti ya dari atas gitu ya. Nah ini nanti berpengaruh. Jadi bunda-bunda kaya kasanahnya ya. Jadi monggo silakan dan sesuai dengan perkembangan zaman lah gitu ya. Gitu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi dihabiskan silakan supaya paling tidak sekarang warnanya udah jadi terang gitu ya. Silakan, Suster. Malam Pak Ade, makasih banyak untuk masukannya. Mau menginformasikan gini, memang kami sudah mulai, paling tidak untuk pretestnya kita sudah mulai. Cuma setelah mendengar hasil tadi, mungkin lebih enaknya kami tunggu dulu ya Pak ya. Nggak usah jalan dulu gitu. Sebenarnya secara teknis Suster, tadi kan Suster berada di zona yang sudah cukup ya, boleh dilaksanakan Suster, tetapi yang paling penting apakah kemarin Suster sudah menggunakan prinsip alur merdeka atau belum. Kalau memang belum menggunakan prinsip alur merdeka, boleh direset sedikit, dimulai dari awal kepada Bapak Ibu gurunya, bukan artinya dibatalkan, bukan, sedikit diulang lah gitu ya, artinya teman-teman gitu kan, nah, kita mulai dari awal. Teman-teman silakan mulai dari diri, refleksikan, nanti berikan tugas-tugasnya yang ada di sana. Kurang lebih begitu, Suster. Baik, Pak De. Nanti untuk email kami kirim ya, Pak ya. Boleh, Bapak Ibu nanti silakan. Tentunya yang menjadi narasumber ya, cukup misalnya begini, dari TK mana, emailnya apa, TK mana, emailnya apa ya. Jadi karena kan untuk satu TK ada 3 nih, dan kemudian tadi yang warnanya hijau kan juga sudah saya sebutkan, warnanya kuning sudah saya sebutkan. Nanti saya akan desain classroom-nya, kemudian saya akan masukkan nama-namanya. Monggo nanti Bapak Ibu masuk ke dalam classroom-nya Bapak Ibu, tentunya dengan email yang sesuai dengan yang digunakan ya. Kalau misalnya emailnya menggunakan Gmail itu ya, misalnya contohnya teresia42@gmail.com ya, jangan pakai teresia43, nggak bakal ada classroom-nya di sana ya. Jadi sesuai dengan yang didaftarkan gitu ya. Nanti Bapak Ibu menjadi teacher-nya, menjadi gurunya, sehingga bahan-bahan di situ bisa ya bolehlah kalau nanti ini sesuai sekolahnya masing-masing, mau diotak-atik, mau dirubah silahkan ya. Nanti yang materi dasmen hapus nggak apa-apa gitu ya. Oke Pak De, makasih banyak. Soalnya kemarin kami saling bertanya, bingung mau kasih materinya yang dari mana gitu. Nah, jadi agak-agak bingung gitu. Walaupun kalau ada classroom nggak bingung. Iya, semoga Pak Adi terbantu dengan apa tadi. Kayaknya udah Pak, mudah-mudahan kami bisa Pak. Ya, tadi di classroom-nya ada metodenya. Jadi ketika misalnya suster mau bicara pada hari ini, ya tentunya materi ini baru dimunculin postingannya. Kalau misalnya kalau misalnya di dalam classroom yang saya buatkan itu tidak ini, ya jangan gitu ya. Nah, ini kebetulan kita kehadiran salah satu teman dari fasilitator yang angkatan 3 juga, ada Bu Sri Sulastri. Selamat malam Bu Sri Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Selamat malam Bu Dokter, saya sapa sekaligus. Bu Sri, Bunda Sri. Halo. Ya nggak apa-apa, mungkin beliau tidak sedang mengikuti ya. Nah ini jadi dari teman-teman fasilitator juga mengikuti. Nanti jika memang ingin menggunakan classroom tersebut, silahkan, saya terbuka ya. Artinya pokoknya Bapak Ibu manfaatkan dengan baik sehingga. Maaf hadir Pak. Waduh. Ya. Saya baru jadi saya itu mendapat tugas untuk melatih guru-guru di Jakarta Pusat itu sampai rumah sudah hampir jam 7, jadi mohon maaf baru buka ini dan saya belum pakai apa-apa jadi nggak pakai kamera nih. Tapi siap mengikuti jadi terlambat. Mohon maaf, siap Pak. Bunda Sri, jadi ini kebetulan adalah kelas 10 untuk jenjang PAUD, Bunda Sri dan teman-teman ini PAUD ya, salah masuk ini. Nggak apa-apa Bunda Sri, memang untuk lintas, artinya bisa PAUD Dasmen Bunda Sri, nggak apa-apa. Jadi kebetulan di PAUD, jadi nggak salah masuk Bunda Sri, silahkan. Nah jadi
teman-teman sekalian, Bunda Sri ini juga fasilitator di sekolah penggerak, jenjangnya berada di jenjang dasmen, dan sekali lagi tentunya kita bisa sama-sama saling bekerja sama, dan saya sudah membuatkan classroom ya Bunda Sri, classroom tersebut bisa dimanfaatkan untuk sekolah-sekolah yang LMS-nya sudah artinya sudah ditutup, sehingga bisa membantu di jenjang PAUD dan dasmen. Kalau yang memang memerlukan alur merdeka bisa digunakan Bunda Sri, silahkan. Siap. Ya, jadi kita sudah membantu itu. Nah, teman-teman di kelas 10 ini memang mendapat kehormatan yang pertama kali akan menggunakan LMS tersebut, Bunda. Terima kasih Pak Adi. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Nah, kelihatannya juga banyak fasilitator yang akan bergabung juga nih. Teman-teman dari kelas 10 kita berikan juga ya, supaya teman-teman yang lain kita bisa saling berbagi. Selamat malam Bunda Ati ya. Bunda Ati, selamat malam. Kita sambut juga Bunda Ati, Bunda Sri, ini juga fasilitator dari angkatan 3 ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam kelas kami ini Bunda, kami akan menggunakan LMS yang sudah dibuatkan berbasis menggunakan alur merdeka, berbasis di Classroom. Dan pada malam hari ini kita sudah menjelaskan syarat dan ketentuan menjadi fasilitator atau narasumber Innos Training, kemudian bagaimana persiapan dan perencanaan Innos Training, kemudian bagaimana menyusun pedoman Innos Training, bagaimana penerapan alur merdeka, dan nanti akan ada penggunaan LMS berbasis di Classroom, dan juga terkait pengimbasan pada satuan pendidikan sekitar, serta bagaimana diskusi dengan fasilitator sekolah penggerak, dan ada laporan, dan ada refleksi. Itu materi kami tadi, Bun. Dan Keren Pak Adi. Tentunya untuk LMS-nya yang berbasis alur merdeka sudah kita rekonstruksikan di dalam Classroom sehingga bisa digunakan lintas jenjang dari PAUD, jenjang Dikdas, jenjang Dikmen, kurang lebih seperti itu Bunda Sri. Sekali lagi saya akan tampilkan kelasnya seperti ini Bunda Sri, saya wujudkan ya. Nah ini Bunda, jadi topiknya sudah ada, topik pendahuluan itu sama persis di dalam LMS, pelatihan, announcement, jadwal, kemudian di kegiatan refleksi ini ada mulai dari diri, ada eksplorasi konsep ya, nanti ada videonya dan sebagainya. Semuanya sudah disusun sesuai dengan LMS yang ada di dalam Moodle, tinggal diikutin dan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ini. Di sini semuanya sudah ada topiknya, ada materinya. Pokoknya tinggal seperti apa yang ada, dan di sini nanti Bapak Ibu tinggal setting saja ketika klik pendahuluan, nanti ketika menjadi Bapak Ibu guru klik edit. Nah, setelah klik edit tinggal pilih jadwalkan. Nah, kalau sudah dijadwalkan nanti akan muncul otomatis, Bun. Nah, muncul otomatis itu bisa dilihat oleh peserta. Ini wujudnya kalau bisa dilihat oleh peserta seperti ini. Nah, tetapi nanti kalau sebagai teacher nggak dimunculkan dulu. Dimunculkannya adalah sesuai dengan hari kapan kita akan mengisi Innos Training. Kurang lebihnya begitu, Bun. Siap. Ya. Baik, Bapak Ibu, nanti Bunda Sri boleh kalau memang berbagi di dalam grup kita fasilitator, saya akan jelaskan di sana juga, Bun. Barangkali teman-teman fasilitator juga akan menggunakan, silahkan, kurang lebihnya begitu. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang lain? Silahkan, Bapak Ibu. Kok ada yang keluar? Jika memang tidak ada, ditunggu emailnya Bapak Ibu, dan tentunya dari sekolah mana ya, sekolahnya, nama emailnya, sehingga nanti akan settingkan LMS-nya, Classroom-nya untuk Bapak Ibu, dan nanti dicek di dalam Classroom Google-nya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu dari kelas 10. Terima kasih Pak Adi. Banyak. Salam Cukup ya? kenal Bu Sri, Bu Ati. Terima kasih Ibu. Saya mohon maaf kalau ya saya. Memang nggak apa-apa ya. Kalau untuk fasilitator boleh saling belajar, boleh saling berbagi praktik baik, silakan. Pak Baik. Adi itu rajin dan keren. Melayani. Iya. Makanya Bu Sri kami nggak salah dapat Pak Adi loh, keren banget. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Karena hadiahnya. Ibu. Paling ganteng sendiri nih. Aduh, Kita hebat ya. usia tua-tua. Kalau Pak Adi itu kan udah masih muda, Bu. Kita nih udah nenek-nenek gitu loh ya.
Saya nenek-nenek loh Bu nih, nggak berani menampilkan karena saya itu agak seru. Saya itu main. Kita ini udah nenek-nenek jadinya, jadi butuh banget ini apa Iya. namanya tenaga muda yang kreatif, inovatif seperti Pak Adi gitu kan. Ya, terima kasih Pak Adi atas fasilitasi yang diberikan dan semoga nanti ada kelancaran gitu ya. Maaf tadi saya agak telat, lupa ada kerjaan juga soalnya. Saya malah. Nih. Terima Nggak apa-apa kasih. Bun ya, memang ini untuk berbagi di antara kita dan saya juga siap membantu Bunda Sri, Bunda Ati kalau mau menggunakan LMS untuk in-house training. Monggo, nanti kita sama-sama di kelasnya Bunda pun saya juga bersedia untuk masuk menjadi teman diskusi Bunda. Oke. Alhamdulillah, terima Artinya aplikasi tersebut itu bisa untuk semua kelas ya Pak? Semua jenjang. semua jenjang. Oke, semua Ya. jenjang. Kemudian pertanyaan saya lagi, apakah ada kualifikasi khusus umpamanya ada apa namanya email yang harus ditahukan gitu ya, sehingga ketika membuka gitu kan. Ya. Berarti ketika nanti peserta saya ingin masuk ke dalam LMS tersebut, berarti email peserta juga harus ditahukan juga ya Pak? Atau Tidak perlu. gimana? Kalau untuk peserta Tidak perlu. sebagai student tinggal klik linknya saja akan langsung masuk. Tetapi kalau sebagai teacher ataupun sebagai narasumbernya nanti fasilitatornya yang dari fasilitator IHT-nya bersama Bunda yang menjadi teman diskusi perlu. Untuk Bunda dan teman fasilitatornya perlu karena kan statusnya teacher. Tetapi untuk student tidak perlu. Bisa langsung masuk otomatis. Terus tanya lagi nih Pak, boleh ya Pak ya? Kalau kemarin kan waktu di LMS kan kita ada time spend juga tuh. Ya. Ini di sini pakai gitu juga nggak? Kalau misalnya untuk time spend itu kan untuk kita ya fasilitator dan untuk para peserta yang kemarin ada hitungan waktunya, tetapi untuk ini kegiatan industri training time spend tidak. Enggak ya, oke. Berarti tidak ada masalah ya dengan hal tersebut ya, tidak ada kaitannya ya. Mau menggunakan metodenya berbasis daring, lalu upload hasil rekamannya di dalam Google Classroom bisa, silahkan saja. Oke. Terus ada pembatasan waktu nggak umpamanya kayak LMS di UT itu kan ada pembatasan waktu tuh, umpamanya kita bisa closing. Oh nggak ada ya? Ya, tapi kalau mau di closing oleh Bapak Ibu fasilitator mau closing, maksudnya bukan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bilang sama guru-guru yang sudah ditunjuk tadi, ini mau di closing supaya pesertanya udah nggak bisa masuk lagi, bisa. Bisa ya? Tugas tadi kan bisa dijadwalkan, ya kan? Kapan kapan. Tapi saya minta linknya nanti, linknya. Jadi ada waktu yang memang umpamanya kita kasih waktu durasi 2 hari gitu ya, paling tidak kan mereka harus bikin. Tentunya itu adalah komitmen mereka terhadap apa yang sudah mereka rancang, kan gitu ya Pak ya. Jadi kalau mereka sudah buat perencanaan umpamanya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian membahas tentang ini kan gitu kan. Berarti kita hanya mengontrol tentang apakah mereka komit dengan apa yang sudah mereka rencanakan. Gitu kan ya Pak ya? Betul. Oke, iya. Nanti saya japri ke Bapak ya email saya. Boleh, nggak apa-apa. Dan tentunya nanti di situ Bunda punya beberapa sekolah kan, nanti kita akan menjelaskan Bunda Ati misalnya sekolahnya mana saja, nanti saya bantu sekalian, nanti per sekolah saja supaya classroom-nya bisa untuk sekolah masing-masing supaya nggak bingung. Tapi nunggu dulu ya. Iya. Pengumuman. Ini menunggu pengumuman gitu ya, menunggu pengumuman yang ada di dalam SIP PKB. Maka teman-teman di kelas 10 ini yang memang status sebagai fasilitator dan narasumber nanti bagi teman-teman dan mengimbas di sekolah sekitarnya, ya tentunya kita berikan yang terbaik lah gitu. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak Ibu, Suster, silakan. Ya Pak Adi, ini bisa untuk saya kan SMP. Ya. Bisa, ya nanti dikasih linknya apa-apa tadi atau emailnya saya buka kembali ya, Bunda Sri ya, Bunda Sri saya bukakan ya. Nah, jadi di dalam LMS yang saya buatkan, saya rekonstruksikan kembali untuk Bunda. Di sini saya sudah atur bahwa untuk merancang pembelajaran 1 itu ada merancang pembelajaran untuk jenjang PAUD, karena perbedaannya kan di dalam merancang pembelajarannya ya Bun ya. Iya, siap. Nah, terus kemudian di sini ada merancang pembelajaran 2 untuk PAUD, dan kemudian ada merancang pembelajaran 1 Dasmen dan merancang pembelajaran Dasmen. Nah, ini nanti kalau untuk kelasnya Bunda, tentunya kalau misalnya Bunda
ada di jenjang dasmen, maka di jenjang PAUD dan di jenjang PAUDnya ini tidak akan saya munculkan atau saya akan hapus, sehingga yang ada murni jenjang dasmen. Begitu, Bun. Luar biasa Pak Adi, keren ya Allah. Inilah intinya kurikulum merdeka ya, selalu berbagi dan selalu itu ya, dari teman untuk teman gitu. Nggak boleh pelit gitu loh kalau di kurikulum merdeka. Ya, maupun Pak Adi. Nanti Ya, di kelas fasilitator kita jumpa lagi ya Bun ya. Nanti kita sama-sama berbagi. Mudah-mudahan teman-teman yang fasilitator lain juga tentunya berkenan kalau misalnya kita sama-sama berbagi praktik baik. Gitu ya Bun ya. Siap. Nah, begitu teman-teman kelas 10, luar biasa kan pertemuan kita hari ini dihadiri oleh teman-teman fasilitator dari Balai Besar Guru Penggerak DIY ya, juga teman-teman dari fasilitator di ada 2 dari berbeda jenjang, lintas jenjang ya. Monggo Bapak Ibu, Suster, silahkan kita akan tutup acaranya. Kalau masih ada yang kurang jelas nanti boleh japri, boleh WA dan sebagainya. Monggo sekarang. Kalau tadi sudah dipimpin doa oleh Bunda Nur Laila dalam awal kita kegiatan pada malam hari ini, dalam kegiatan diskusi IHT, monggo doa penutupnya, silahkan. Siapapun boleh, silahkan. Atau mendapat kesempatan dari fasilitator, mau memimpin doa, monggo. Bu Ati kali, Bu Ati. Ya, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah atas apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, terima kasih atas berkah yang telah diberikan hari ini, berupa kesehatan, keselamatan, serta pertemuan kami, sehingga mudah-mudahan ini merupakan menjadi keberkahan bagi kita semua. Ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami, hajat kami untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ibadah, panjangkanlah umur kami dalam memberikan manfaat untuk umat, dan berikanlah kami waktu yang bermanfaat agar kami bisa bermanfaat juga untuk orang banyak. Terima kasih atas semuanya. Semoga Engkau berikan ini menjadikan sebagai ladang pahala kami untuk nanti kami menghadap mata di hadapan-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya saya izinkan dengan baca doa melalui Islam ya Bu. Oh, nggak apa-apa ya. Kita biasa berbagi Bun ya. Oke. Baik. Baik para bunda semuanya, dengan begitu maka diskusi kita terkait in-house training dari pukul 7 tadi sudah selesai, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh japri, boleh di WA Group, aktif saja. Jika ada hal-hal terkait daripada LMS Classroom yang mau digunakan boleh ditanyakan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak ya atas kehadirannya pada malam hari ini. Apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, apabila ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu. Jikan bagi kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih semua Ibu. Terima kasih Pak Adi. Ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Sri, Bu Ati, teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu semuanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin, maaf ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan kalau mau ditinggalkan kelasnya, ruangannya, monggo ya. Ya, silakan. Suaranya Bunda putus-putus Bun, silakan Bun. Suaranya. Ya. Ya,
Bunda jangan dipikirkan dulu, yang penting Bunda fokus dengan Intus Training. Kalau memang membutuhkan bantuan pada saat pengimbasan, beda ceritanya. Mungkin kalau pengimbasan Bunda nanti boleh ngundang saya.